tujuannya untuk ada water glass itu ya. Jadi yang dimaksud Mitra Bader mangkok itu pokoknya sehingga wadah pewarna. Kemudian botol bekas itu tidak krusial ya. Itu sebenarnya hanya kalau gaya warna tiada botol bekas bisa aqua kemudian ditutup kan tidak tumpah, tidak bisa tumpah ya. Itu tidak begitu krusial, malah mangkoknya itu ya. Kemudian gelas plastik bekas itu sebenarnya sama nomor 10 sama 8 itu. Kalau nomor 8 itu dia mangkok itu lebih terbuka, pokoknya wadah-wadah itu bawah bekas ya. Ini enggak ada itu juga. Atau yang baik memang dibentangkan, jadi membuat kerangka kayak kemarin kakak kelasmu praktek di sana, jadi dibentangkan kemudian dijepit, jadi kainnya kencang, itu lebih baik. Tapi karena jumlahnya banyak, itu nggak mungkin dilakukan, nggak cukup, maka nanti paling di bawah maka perlu plastik. Nah ini di sini plastik yang nggak ada. Nah plastik itu bisa diganti MRT seperti ini untuk menaruh kainmu itu. Nah kamu di rumah punya seperti ini di bawah ya, atau plastik putih bekas apa ya, wadah TV, wadah kulkas itu bisa dipakai, kan plastiknya besar-besar tuh itu. Halo, ngerti? Nah, kalau punya di bawah. Karena apa? MMT yang ada di sekolah itu terbatas. Ya, di sekolah ada MMT-nya, cuma jumlahnya terbatas. Padahal setiap sesi harus membentangkan kain sejumlah berapa ya? Sekitar 20-an. Itu kan kalau 20 kain 2 meter kali 2 meter kali 1,2 itu butuhkan tempat yang luas ya. Itu dibantu kalian kalau punya MMT seukuran ini bawa, punya plastik misalnya mantel nggak terpakai bawa ya bisa ya, mantel pun bisa dipakai. Kemudian apa lagi ya, perlang juga bisa. Karena apa? Bapak Ibu guru mapel semua mengejar materi. Semua mengejar materi untuk apa? Penilaian akhir tahun. Ya Pak ya. Oleh karena itu, persiapkan dengan baik. Gunakan waktu sebaik-baiknya, Mas, silakan. Mas, Windang diperhatikan dulu. Ya. Itu kok nak duluin apa nang? Ya, jadi segera tepat waktu. Usahakan kamu disiplin diri, nggak usah ngatur koncone. Kalau semua tanggung jawabnya bisa ngatur diri sendiri, mudah-mudahan dalam kelompok itu tepat. Kalau yang untuk bersamaan baru, yuk kita bersikupu bareng, kita bagaimana dan sebagainya dan sebagainya. Gitu ya. Oke. Secara tertulis ya. Nah. Membentangkan kain ya. Yang pertama membentangkan kain, kemudian memanaskan cairan malam dalam wajan. Jadi panaskan dulu malam yang dalam bentuk bongkahan tadi akan dibagikan dari sekolah. Kalian tidak perlu membawa. Kemudian cipratkan malam yang sudah dilelehkan tadi, yang masih panas tadi, menggunakan alat seperti kuas bisa, lidi, bukan lidi satu ya, tapi lidi yang sudah dikumpulkan kayak sebelah gitu ya. Bisa menggunakan kok, ini saya tulis ya, salah satunya alatnya bebas. Kemudian siapkan bahan pewarna kain, yaitu pewarna tekstil ya, nanti akan dibawakan dari sekolah. Pewarnanya ada beberapa ya, bentuknya masih bubuk. Jadi nggak bubuk dilemparkan enggak, bubuknya nanti dicampur dengan air dulu, ada berupa cairan. Kemudian sapukan bahan pewarna kain hingga membentuk suatu motif yang cantik ya. Jadi nanti akan disapukan bahan pewarna menggunakan apa? Macam-macam. Bisa menggunakan kuas, bisa menggunakan busa atau spons, itu bisa ya caranya. Dan hati-hati kalau bisa menggunakan sarung tangan. Nanti plastik yang biasa ya, plastik karet boleh. Supaya apa? Supaya tidak membekas. Karena pewarna tekstil itu sifatnya tidak langsung hilang. Hilangnya agak lama ya. Kena air beberapa hari baru hilang. Gitu ya.
Kemudian satukan pewarna yang sudah dicampur dengan air, kemudian ratakan dengan bantuan kuas di desain luar yang motif. Jadi yang sudah ada warna yang ditabrak itu nanti tidak akan kena cat. Nah itu yang disebut batiknya nanti akan keluar ya. Kemudian oleskan water glass ya. Water glass itu apa? Water glass itu adalah pengikat warna ya, atau pengunci warna. Kalau tidak diikat, warna itu ketika dicuci akan hilang lama-lama. Jadi itu kayak ngunci atau mengikat warna supaya nempel terus di kain ya. Itu menggunakan water glass. Water glass ini dipakainya setelah jauh ya, setelah jauh dari pewarnaan, dikeringkan, harus kering ya. Kemudian baru diberikan gaya water glass. Perkiraan kering paling cepat setengah jam, 30 menit. Lebih boleh ya, tapi dilihat. Makanya di sesi pertama harus dilihat jaraknya. Ketika sudah diciklat lama-lama, kemudian diberi pewarna, dibiarkan dulu sejenak ya. 30 menit atau 1 jam. Kalau waktunya masih, langsung di water glass. Kalau waktunya nggak cukup, berarti water glass harus dilaksanakan di hari kedua. Tapi ingat, water glass dengan nanti ngorot, ya ngorot itu apa? Mencuci terakhir itu jaraknya 3 jam. Dari yang Kamisnya itu kalian mulai melorot. Nah kemudian jam 8 sampai jam 10 kalian mulai proses melorot batik. Jadi jadwalmu hari Selasa tadi siang ya, dan hari Kamis paginya untuk melorotnya. Diingat untuk hari pertama seragamnya apa anak? Rok ode, kaos rok ode dan baju ode, kaos ode dan rok osis. Nah yang cowok berarti pakai celana ya. Kemudian yang hari Kamisnya berarti kalian menggunakan kaos olahraga. Nah kita bahas dulu, batik ciprat itu apa? Nah, batik ciprat adalah proses pencairan malam yang diciprat-cipratkan pada kain putih dengan menggunakan canting, sapu lidi, kuas, dan lain-lain. Setelah malam dicipratkan secara merata di atas kain, maka perlu membutuhkan motif dengan menggunakan pewarna pakaian. Tidak ada pelajaran khusus. Ya. Jadi kalian kelas 7 E itu mendapatkan giliran shift kedua siang hari. Paginya tetap pelajaran. Selanjutnya yaitu hari Kamis. Tadi sudah ya, Selasa kamu membuat batik sisa, Rabu membuat mengklorot batik. Sekarang hari ketiga, apakah masih ada kegiatannya? Amati jadwal kegiatannya. Masih sama, jam 7.08 apel pagi. Kemudian jam 8 sampai 9.30 persiapan melorot di kelas D, E, F. Berarti kamu dari mana nih? Sampai siang. Kamu ada? Kamu siang tadi ada? Ya. Tapi kalian giliran melorotnya hari Kamis. Berarti tidak Rabu ya? Iya. Dari Kamis baru melorot. Jadi kemudian proses melorot tadi jam 8.30 sampai 10. Selanjutnya juga dilanjutkan dengan sesi 2 batik yang melorot tadi, yaitu kelas 7B sampai 7I. Berarti kegiatan tadi apa saja? Percikan, dicipratkan, dipercikan. Ciprat itu dari bahasa Jawa ya. Tapi kalau pakai kata ciprat itu lebih mudah dipahami karena kita orang Jawa. Percik. Kalau bahasa Indonesia dipercikan. Kalau kalian habis cuci tangan kan masih basah. Dipatnya ini kan jadi jangan ciprat di saya. Atau ketika kita berjalan di jalan raya ada mobil lewat, ada apa? Air di jalan, kubangan langsung bes
Yang prosesnya, ada yang prosesnya dengan cara ini silakan. Nah ini Nah, itu proses penjemuran. Setelah di water glass, kata ya warnanya, kita kumpulin pewarnaan, water glass, kemudian Setelah sampai kering. Jadi di water glass kering, kita akan melanjutkan adalah proses pengelorotan. Kesiapannya adalah seperti ini. Jadi air dipanaskan sampai mendidih. Setelah mendidih, ya kita akan kasih soda as. Nah, soda as ini adalah berfungsi untuk apa? Sebelum dimasukkan ke air mendidih ini, kain yang sudah di water glass dan kering kita ucek dulu pakai air bersih untuk mengurangi water glass yang menempel di kain. Hasil setelah mengalami pengeluaran dan itu bersih dan digunakan kekeringan dan sawah Pas besar. Nah, itu kurang lebih adalah prosesnya. Mungkin sekarang kalian hanya bisa membayangkan, belum bisa merasakan secara langsung. Besok ketika pelaksanaan, tolong semua dari kelompok itu berpartisipasi aktif. Itu yang dinilai dalam prosesnya. Jangan sampai nanti ada 1-2 orang kok yang titip nama. Nah, itu harus hati-hati loh. Siap-siap nanti ketika rapotan, nah ini nilainya jelek. Oh ternyata proyeknya kurang berpartisipasi aktif. Saya biasanya mikir-mikir, tahu ya betul ya. Ya kegiatan belum selesai tapi mikir ke kelas di kantin. Nah itu harus hati-hati. Oke kita lanjut. Nah, ini proses berikutnya, silakan dibaca. Semur kain yang sudah ada bentuk motif dan dioles waterglass di bawah sinar matahari. Terus yang ke-9 saya coba tunjuk akan ya, tolong bacakan dengan keras biar teman-temannya dengar dan saya juga bisa jeda. Yang ke-9. Angkat kain yang sudah benar-benar kering. Tunjuk satu orang lagi. Tunjuk satu orang berikutnya siapa? Yang keras dong. Cowok lo. Celupkan kain yang sudah kaku ke dalam celupkan kain yang sudah kering dan kaku ke dalam ember yang berisi air secara berubah ke pewarna kain luluh dan larut dalam mesin. Tunjuk satu lagi. Lakukan pelorotan lilin malam dengan cara memasukkan kain ke dalam panci yang sudah berisi campuran air putih dan soda as di atas kompor. Rebus kain tersebut sampai lilin malam hilang. Tunjuk. Setelah tahapan sudah dilakukan, cucilah kain tanpa menggunakan sabun secara berulang-ulang sampai air putih. Tunjuk. Jemur kain yang sudah dicuci. Nah, itu prosesnya kurang lebih seperti itu. Nanti bisa jadi dalam pelaksanaan ada beberapa langkah yang harus diulang ya.
nanti dari sini yang disifatkan ke kain itu. Ini adalah pembaruan pasal. Nah, nanti ini dikasih air, yang dikasih air dengan perbandingan kalau satu air. Nanti bentuknya berapa disesuaikan. Nah, ini kalau sudah dicairkan akan membentuk seperti ini. Ini sudah membentuk. Kemudian alat-alatnya tentu kita butuh kompor untuk memanaskan.